warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Risma Putri Nurmawanti. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang sudah saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bu Mutiara Arlisha Putri Utami MPD, atau biasa kita panggil dengan Bu Rara. Langsung saja, saya akan membahas tentang proposal penelitian tindakan kelas milik saya. Judul pada penelitian ini yaitu Upaya Peningkatan Minat Belajar Siswa Menggunakan Metode Snowball Drawing pada Pembelajaran Matematika kelas 11 SMA Salahuddin. Pada dasarnya, proses belajar mengajar dilakukan secara dua arah, yaitu antara guru dan siswa. Guru adalah orang yang paling mengerti bagaimana keadaan siswa di dalam kelas, mulai dari minat belajar, keaktifan belajar, atau pemahaman siswa terhadap materi yang sedang disampaikan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, sekaligus menjadi latar belakang pengambilan judul penelitian ini, peneliti menemukan masalah yang terjadi di dalam kelas, yaitu guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Pelajaran yang berlangsung lebih didominasi oleh guru yang aktif. Guru juga tidak menggunakan media pembelajaran lain, misalnya PowerPoint atau alat peraga. Semua ini menyebabkan siswa bosan dan tidak berminat untuk mengikuti pelajaran matematika. Padahal, jika guru menggunakan metode mengajar yang bervariasi, siswa akan lebih bersemangat dan akan menumbuhkan minat belajarnya. Kurangnya minat belajar siswa pada pelajaran matematika juga ditunjukkan dengan sedikitnya siswa yang memperhatikan penjelasan guru. Beberapa siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya, tetapi bukan membahas tentang materi pelajaran. Dan pada saat guru memberikan waktu untuk menanyakan materi yang dijelaskan, tidak ada siswa yang mengacungkan tangan untuk bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar di kelas tersebut berlangsung satu arah. Siswa enggan memberikan suara, baik berupa pertanyaan maupun tanggapan dari penjelasan guru. Semua ini menunjukkan bahwa minat belajar matematika siswa di kelas tersebut masih tergolong rendah, sehingga diperlukan sebuah metode pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang metode snowball drawing, sehingga peneliti menggunakan metode snowball drawing karena menilai metode ini digunakan sangat efektif untuk diterapkan agar siswa aktif di kelas dan minat belajar siswa juga meningkat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah adalah guru kurang maksimal dalam menggunakan strategi dan metode pembelajaran. Peserta didik juga tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran, serta kurangnya antusias peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Dan rumusan masalahnya, apakah penggunaan metode pembelajaran snowball drawing dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 11 di SMA Salahuddin? Serta yang menjadi tujuan pada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 11 SMA Salahuddin pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode pembelajaran snowball drawing. Manfaat adanya penelitian ini bukan hanya bagi peneliti, tetapi juga bagi guru dan bagi siswa. Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait proses belajar mengajar di dalam kelas. Serta manfaat bagi guru adalah dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar siswa dan mengganti metode belajar dengan menggunakan metode yang lebih menyenangkan. Manfaat bagi siswa adalah siswa dapat lebih mudah memahami materi dan meningkatkan minat belajar mereka. Siswa juga dapat menjadi lebih aktif di kelas. Untuk selanjutnya adalah kajian teori.
Teori yang pertama yaitu teori minat belajar. Menurut Nasution, sikap dan minat siswa terhadap pelajaran sangat berkaitan erat dengan ketekunan belajar siswa. Nah, apabila siswa menemui kesulitan pada suatu pelajaran yang tidak diminati, karena entah suatu alasan apa mereka nggak minat, mereka cenderung akan mengabaikan dan tidak tertarik pada pelajaran tersebut. Nah, itu juga terjadi sebaliknya. Jika siswa menyukai suatu hal, suatu pelajaran, karena memperoleh hasil yang menggembirakan, maka ketika siswa tersebut menemui kesulitan pada pelajaran itu, siswa akan meluangkan banyak waktu untuk mempelajari kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga menjadi suatu kemudahan. Sementara, menurut Slameto, minat belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap belajar siswa. Belajar meningkatkan minat siswa karena kemampuan dalam berbahasa, menulis, berhitung, semuanya dapat diperoleh dari proses belajar. Keinginan untuk memiliki keahlian lebih dalam suatu bidang akan berimbas pada minat terhadap hal yang berhubungan dengan keahliannya tersebut. Dan menurut Bernard, minat seseorang berasal dari keikutsertaan, kemahiran, kecakapan pada saat belajar atau bekerja. Minat tidak tumbuh secara tiba-tiba. Oleh karena itu, penting bagi seorang guru untuk membentuk suatu keadaan agar siswa merasa ingin tahu dan terus belajar. Apabila minat siswa terhadap suatu pelajaran telah tumbuh, maka siswa itu akan memiliki energi yang mampu membuatnya mendedikasikan sebagian waktunya, biaya, dan juga upayanya untuk pelajaran yang diminatinya tersebut. Terus selanjutnya adalah teori tentang metode snowball drawing. Snowball drawing sendiri secara bahasa berarti bola salju. Snowball artinya bola salju, sementara throwing artinya melempar. Kalau digabungkan, snowball throwing artinya melempar bola salju. Nah, pada model pembelajaran ini bukan siswa melemparkan bola salju. Yang dimisalkan sebagai bola salju adalah kertas yang diremuk-remuk, yang dihancurkan menjadi bentuk bola, yang kemudian dilemparkan. Kenapa kok salju? Karena kertas berwarna putih dan salju berwarna putih. Mungkin seperti itu. Nah, kertas tersebut sudah berisikan tentang pertanyaan yang harus dijawab oleh teman yang mendapatkan kertas itu nanti. Menurut Bayor, snowball drawing adalah salah satu model pembelajaran yang melibatkan banyak keaktifan siswa pada penerapannya. Guru hanya mengawasi, menertibkan, dan mengarahkan topik pembelajaran yang sedang berlangsung. Bagaimana langkah-langkah dalam model pembelajaran snowball drawing ini? Karena snowball drawing ini dapat meningkatkan keaktifan siswa. Nah, langkah-langkahnya adalah pada saat pembelajaran, guru memberikan materi yang akan dipelajari. Guru menyampaikan materinya. Kemudian, guru membentuk kelompok-kelompok di dalam kelas itu. Satu kelompok misalnya terdiri dari 5 orang. Nah, dari kelompok tersebut, siswa diminta untuk menunjuk salah satu temannya sebagai ketua kelompok. Kemudian ketua kelompok tersebut menghampiri guru dan guru menyampaikan materi yang berkaitan dengan bab pada materi saat itu kepada ketua kelompok. Guru menerangkan materi tersebut kepada ketua kelompok. Nah, di sini kemudian tugas ketua kelompok kembali ke kelompoknya menjelaskan kepada teman-temannya apa yang telah dijelaskan oleh guru tadi mengenai materi itu. Setelah itu,
Setiap orang menuliskan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh ketua kelompoknya tadi di sebuah kertas yang nantinya akan disebut dengan snowball atau bola salju. Nah, kertas ini setelah berisi pertanyaan, kertas akan diremuk dan guru akan memberikan waktu untuk siswa melemparkan kertas tersebut kepada teman-temannya. Setelah guru bilang stop, berarti waktu untuk saling lempar bola salju itu sudah berakhir. Siapapun yang mendapatkan kertas bola salju harus menjawab pertanyaan yang berada di dalamnya. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Metode snowball throwing dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika. Seperti itu hipotesisnya. Nah, lanjut yaitu metode penelitian. Setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Salahuddin yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 1, Klojen, Kota Malang. Siswa kelas 11 IPA SMA Salahuddin yang berjumlah 25 orang terdiri dari 15 orang perempuan dan 11 orang laki-laki menjadi subjek pada penelitian ini. Kenapa peneliti memilih kelas 11 IPA? Karena berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dan juga rekomendasi yang telah diberikan oleh guru agar peneliti melakukan penelitiannya di kelas ini saja. Nah, untuk prosedur penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas yang merujuk pada model PTK Kurt-Lewin, yaitu model yang didesain dengan satu siklus yang terdiri dari 4 tahapan: planning, action, observing, dan reflecting. Untuk mendukung kesuksesan dari penelitian ini, maka dirancang skenario tindakan. Yang pertama yaitu perencanaan. Di sini peneliti melakukan penelitian mulai dengan menetapkan fokus penelitian dan juga menyusun solusi, hipotesis, dan kemudian peneliti juga menyusun RPP. Selanjutnya yaitu tindakan. Nah, setelah melakukan perencanaan, peneliti diskusi dengan guru yang terkait untuk memberikan solusi yang akan diterapkan di dalam kelas. Nah, di sini peneliti mulai menjelaskan tentang metode snowball throwing. Peneliti mengenalkan metode snowball throwing kepada guru. Bagaimana tata cara pelaksanaannya, apa itu metode snowball throwing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian guru diminta untuk menerapkan pembelajaran tersebut menggunakan metode snowball throwing. Selanjutnya ada observasi. Nah, observasi ini dilakukan untuk peneliti mengetahui dan mengamati secara langsung aktivitas belajar di kelas. Apa saja peristiwa yang terjadi di dalam kelas selama pelaksanaan metode snowball throwing berlangsung. Dan yang terakhir adalah refleksi. Berdasarkan hasil penerapan metode snowball throwing dan juga hasil rekaman observasi, maka peneliti dapat mengkaji segala sesuatu yang telah terjadi dan yang tidak terjadi. Kemudian, hasil dari dilakukannya refleksi ini dilakukan untuk menata dan merencanakan tindakan yang harus dilakukan pada siklus berikutnya. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, kuesioner, dan juga wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pada objek penelitian. Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas belajar siswa di kelas.
Yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner atau angket adalah sekumpulan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang dibagikan kepada responden. Nah, responden di sini adalah siswa. Untuk mengetahui minat belajar siswa berdasarkan indikator dari minat belajar, yaitu perhatian, perasaan senang, partisipasi, dan antusias belajar. Kuesioner di sini yang diberikan bersifat checklist dengan skala Likert 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang terakhir ada wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada siswa untuk mengetahui secara langsung pendapat siswa tentang penerapan metode snowball drawing. Nah, indikator kinerja pada penelitian ini yaitu yang pertama, siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa tidak melakukan hal lain seperti berbicara dengan teman sebangku pada saat guru menjelaskan. Siswa juga tidak mengantuk saat di kelas. Siswa menanyakan materi yang belum dipahami pada guru. Siswa tidak keluar masuk kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, jika semua ini berhasil dilakukan, maka penelitian ini dikatakan berhasil. Maksudnya, penggunaan metode snowball drawing ini berhasil meningkatkan minat belajar siswa, seperti itu. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan di sini adalah teknik analisis statistik deskriptif. Langkah-langkahnya, pertama, membuat tabel distribusi jawaban angket. Yang kedua, menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah ditetapkan. Setelah itu, peneliti akan menjumlahkan skor jawaban responden tadi. Kemudian, peneliti menghitung skor akhir menggunakan rumus, yaitu SA sama dengan SP per SM dikali 100. SA skor akhir, SP skor perolehan, dan SM adalah skor maksimal. Setelah menghitung skor, peneliti akan mencari rata-rata dari skor yang telah diperoleh. Dengan rumus M adalah nilai rata-rata, sama dengan sigma X, yaitu jumlah skor akhir, dibagi N. N adalah jumlah siswa. Dan yang terakhir, setelah mencari rata-rata, peneliti akan menghitung persentase ketuntasan minat belajar siswa dengan rumus P, persentase perolehan, sama dengan F, jumlah siswa yang tuntas dalam indikator minat belajar, dibagi N, jumlah siswa, dikali 100%. Sekian presentasi proposal saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya sampaikan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.